Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Denta dan teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan tentang materi awal sebelum UTS dan setelah UTS, yaitu pada chapter 1, yang mana kita akan mempelajari tentang definisi strategic management, yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang berpengaruh pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Lalu manfaat mempelajari strategic management itu yang pertama ada a clear sense of vision and mission. Nah, artinya itu kita bagaimana tahu apa yang harus dikerjakan di masa yang akan datang. Yang mana pekerjaan itu harus diselesaikan di masa yang sekarang untuk bisa memperoleh di masa yang akan datang. Nah, lalu yang kedua itu sharper focus of what is strategically important, yaitu memilih suatu strategi yang paling signifikan pengaruhnya bagi perusahaan. Lalu yang ketiga itu an improved understanding of a rapidly changing environment, yang mana pemahaman terhadap perubahan industri itu. Lalu kita juga akan mempelajari tentang tantangan dan fase dalam menerapkan strategic management, yaitu tantangannya yang pertama impact of globalization, yang mana integrated internationalization of market and corporation. Nah, contohnya itu seperti transaksi pasar, yang mana hampir 70% adalah pihak asing. Lalu yang kedua itu impact of innovation, yaitu intinya bagaimana kita mengembangkan suatu manajemen dengan cara yang baru, seperti kayak kita mengembangkan suatu produknya, metodenya bagaimana, layanannya harus seperti apa, pendekatan itu harus seperti apa, dan juga yang paling penting teknologi yang kita sedang gunakan itu harus berkembang mengikuti perkembangan zaman sekarang dan sampai ke depannya. Lalu serta dalam menerapinnya kita juga harus beradaptasi dengan kondisi yang mana harus mengikuti perkembangan zaman, misalkan kayak mempunyai sosial media atau website dalam menjelaskan tentang perusahaan kita sendiri. Yaitu selanjutnya impact of sustainability, yaitu keberlangsungan dalam jangka panjang secara terus-menerus. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu keuntungan atau kerugian yang kita rasakan dalam suatu perusahaan itu dengan cara kita mengembangkannya agar perusahaan itu dapat untung terus. Lalu yang kedua itu tanggung jawab sosial seperti society, stakeholder, yaitu masyarakat, supplier, dan distributor. Yang ketiga itu tanggung jawab lingkungan. Lalu selanjutnya kita akan juga mempelajari tentang environment scanning. Apa sih itu environment scanning? Yaitu merupakan suatu cara mengumpulkan dan mengelola informasi dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang-orang penting dalam perusahaan. Nah, caranya itu cara yang paling sederhana itu dengan cara analisis SWOT. Oke, lalu selanjutnya strategic formulation-nya. Itu merupakan suatu proses menginvestigasi, menganalisa, dan menjalankannya. Yaitu ada 4. Pertama, objektif, tujuannya yang harus dicapai itu seperti apa, yang mana membuat serangkaian suatu kegiatan dalam perusahaan. Lalu yang kedua itu misinya, itu harus seperti apa, kayak tentang latar belakangnya, lalu bagaimana perusahaan tersebut ada, serta bagaimana cara perusahaan itu agar bisa memiliki tujuan yang jelas agar bisa berkembang dari masa sekarang dan kepada masa yang akan datang. Lalu yang ketiga itu strategi, yang paling penting itu strategi yang mana perusahaan itu harus bisa dapat mencapai tujuan atau objektif, yang mana yang memiliki misi, visi yang bisa dapat keunggulan bersaing pada perusahaan tersebut hingga memiliki jiwa competitive advantage itu sendiri. Lalu yang keempat itu guideline atau kebijakan serta panduan untuk mengambil suatu keputusan, yang mana ini terhubung dengan terhadap strategi dalam itu perusahaan agar bisa diimplementasikan untuk perkembangan suatu perusahaan. Lalu pada chapter 4 membahas tentang environmental scanning and industry analysis. Nah, apa sih itu environmental scanning? Itu merupakan suatu evaluasi dan analisa informasi yang mempengaruhi strategi yang akan diambil oleh organisasi. Nah, di sini ada 3 macam bagaimana cara dalam menerapkan environmental scanning. Yang pertama itu ada nature atau physical, yang mana itu mencakup tentang bagaimana kondisi alamnya, lalu kondisi iklim, serta sumber daya alamnya itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada sosial, yang mana ini pengaruhnya tidak langsung tapi dirasakan untuk jangka menengah, yang mana lingkungan ini terdiri dari 4, yaitu ekonomi seperti kayak nilai tukar rupiah
di suatu negara, misalnya kita di negara Indonesia, nah itu dapat sekali berpengaruh pada jual beli produk pada perusahaan kita. Nah, lalu yang kedua itu teknologi. Nah, yang pastinya seiring perkembangannya zaman, teknologi juga selalu berinovasi. Maka dari itu kita juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak tergerus oleh masa ke masa, agar bisa berkembang. Lalu ketiga itu hukum politiknya. Nah, ini juga merupakan penting, yang mana kita harus memahami juga hukum politik pada lingkungan kita tersebut. Lalu yang keempat itu sosial budaya. Nah, lalu tax ini juga pengaruh yang dapat langsung dirasakan oleh perusahaan dalam jangka pendek. Nah, tax ini yang dimaksud yaitu kayak supplier kita, bagaimana, lalu konsumen kita yang membeli produk kita itu merasakan seperti apa, lalu asosiasi, pemerintah, nah gitu. Lalu dalam menganalisa external social environment ini dapat menggunakan PESTEL, yaitu political, economical, social, technological, environmental, serta legal. Nah, di sini dirangkum dalam suatu IFAS, yaitu External Factor Analysis Summary. Nah, table IFAS itu terdiri dari 5 kolom. Yang pertama ada itu Key Success Factor, yang mana itu merupakan dimana kesempatan dan ancaman bagi perusahaan. Karena IFAS itu sendiri adalah data eksternal yang bisa dari lembaga survei gitu. Lalu menghitung bobot di mana KSF, Key Success Factor itu sendiri, yang dapat mempengaruhi strategi dari perusahaan. Serta yang ketiga itu urutan itu bagaimana perusahaan bisa merespon faktor eksternal. Serta bobot tertimbang itu dapat mengikuti seperti 2x3. Lalu selanjutnya threat of new entrants, yaitu pendatang baru, ancaman dari pendatang baru. Nah, tujuan dari pendatang baru ini kan adalah untuk mengambil porsi market, yang mana market share, yang mana dapat mengambil alih sumber daya yang disedia. Nah, maka dari itu pendatang baru ini dapat mempengaruhi perusahaan dan menjadi ancaman bagi perusahaan yang lama. Jika yang pertama memiliki skala ekonomi, yaitu EOF, yaitu economical of scale, yang dapat berskala besar atau berbiaya rendah, atau cost advantage-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Ini merupakan suatu ancaman bagi perusahaan yang memiliki bidang yang sama. Lalu yang kedua itu mampu melakukan diferensiasi produk, serta yang ketiga itu memiliki modal yang sangat besar. Nah, yang keempat itu ada switching cost rendah, yang mana biasanya dimiliki perusahaan dengan diferensiasi produk yang besar. Nah, maka dari itu ini merupakan suatu ancaman bagi pemilik pasar sebelumnya, yang mana jika tidak bisa berkembang mengikuti tren terbaru. Lalu yang kelima itu memiliki akses terhadap saluran distribusi, yaitu yang mana biasanya dikuasai oleh market leader. Contohnya itu kayak tentang makanan Indomie dengan diferensiasi yang banyak, pemegang market share sebelumnya yang sudah alami dapat bisa menjadi ancaman bagi market pendatang baru dengan inovasi-inovasi yang diberikan. Nah, lalu pada chapter 5 kita akan membelajar tentang organizational analysis, yaitu dan juga competitive advantage. Nah, yang pertama itu ada culture, yaitu budayanya. Nah, beberapa yang harus diketahui itu seperti pertama budaya corporate culture, yang mana budaya organisasi. Nah, ini merupakan nilai dan kebiasaan yang dapat dijalankan oleh seluruh anggota di sebuah perusahaan. Nah, karena saya sedang berkuliah di TSM, jadi pertanyaan yang saya tanyakan yaitu bagaimana budaya organisasi selama kuliah TSM. Nah, lalu selanjutnya itu culture intensity, yaitu intensitas itu sendiri, bagaimana tingkat penerimaan corporate culture dalam proses bisnis, dan apa yang dapat dirasakan seluruhnya dan atau hanya sebagian. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Berikut rangkuman yang sudah saya rangkum. Bila ada kesalahan dan kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.